Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN untuk kelas 12 MIPA dan IPS. Pertemuan kali ini kita akan bahas di bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, memahami dinamika pelanggaran hukum. Next. Materi hari ini tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hukum merupakan peraturan kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu ada dua. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan harus dipatuhi oleh setiap orang. Tujuan hukum. Menurut Profesor Kansil, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Dasar hukum. Dasar hukumnya ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal 1 ayat 3 serta pasal 27 ayat 1 dengan tegas menyatakan Indonesia merupakan negara hukum sehingga bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan serta wajib seluruh warga negara dan pemerintahan untuk menjunjung tinggi hukum. Baik, kalau tadi Ibu jelaskan berkaitan dengan dasar hukum, maka kalian harus mengetahui pengertian dari penegakan hukum. Nah, pengertian dari penegakan hukum menurut Philippus M. Hajun, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini, kalau tadi tentang pengertian hakikat perlindungan hukum dan penegakan hukum untuk perlindungan hukumnya sudah, maka untuk yang sekarang kalian harus tahu mulai dari pengertian penegakan hukum. Nah, pengertian penegakan hukum menurut Jimmy Asidki adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Silahkan kalian lihat, di situ ada seseorang yang membeli buah dari pelaku usaha. Salah satu contoh perlindungan hukum adalah peraturan mengenai perlindungan terhadap konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dibelinya. Selain itu,
konsumen wajib mengeluarkan sejumlah uang untuk menebus barang yang dibelinya. Sementara pelaku usaha atau pedagang berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang ditawarkan kepada konsumen. Sehingga pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas juga jujur mengenai kondisi barang yang akan dijual kepada konsumen. Berikutnya, kalian harus mengetahui pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kondisi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, yang pertama itu tegaknya supremasi hukum, di mana tegaknya supremasi hukum ini sendiri mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama dari tegaknya keadilan adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan bagi setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupannya. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Nah, kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Ternyata, faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum yang pertama itu dilihat adalah hukumnya. Hukum dalam hal ini adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, yang harus dilihat adalah penegakan hukum, penegak hukumnya. Penegak hukum di sini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat. Siapa saja yang terlibat? Ya, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, itu penegak hukum. Yang ketiga adalah masyarakat, di mana masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Yang keempat, sarana yang mendukung penegakan hukum. Di sini harus ada ketersediaan sarana yang memadai yang merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Dan yang kelima adalah kebudayaan, di mana kebudayaan ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Contoh pelanggaran hukum yang pernah dan masih terjadi sampai saat ini di Indonesia, yang pertama aksi anarkisme. Aksi anarkisme berupa tindakan melakukan kekerasan dalam berunjuk rasa, misalnya membawa air keras. Air keras yang dibawanya disemprotkan kepada orang yang dituju atau kepada masyarakat yang kena sasaran. Yang kedua, memblokade jalan sehingga terjadinya kemacetan. Dan yang berikutnya, merusak fasilitas umum. Itu aksi anarkisme. Yang kedua, korupsi. Korupsi juga merupakan contoh pelanggaran hukum di Indonesia, di mana korupsi sangat merugikan masyarakat dan sangat menguntungkan bagi pihak yang melakukan tindakan korupsi, di mana korupsi itu sendiri muncul atas keinginan seseorang untuk memuaskan dirinya sendiri atau kelompok tertentu juga bisa. Jadi intinya menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu. Yang berikutnya yang ketiga adalah perjudian. Perjudian juga masuk contoh pelanggaran hukum di Indonesia,
di mana perjudian selain merupakan pelanggaran pidana, keberadaannya juga sangat menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Yang keempat itu pencurian. Pencurian juga masuk contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Kenapa? Karena pencurian adalah tindakan kriminal dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku atau bisa jadi juga didenda. Pencurian dalam sisi manapun adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, orang yang melakukan pencurian hendaknya diberikan sanksi. Yang berikutnya adalah terorisme. Terorisme juga masuk dalam contoh pelanggaran hukum, di mana aksi terorisme merupakan suatu tindakan sekelompok orang untuk menentang suatu hal yang dianggapnya salah dan merupakan tindakan yang menyimpang serta menghalalkan segala cara untuk memberantas apa yang dianggapnya salah. Yang keenam, pemerasan. Pemerasan juga merupakan contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Kenapa? Karena pada umumnya orang-orang yang melakukan pemerasan adalah karena orang tersebut ingin mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan yang terakhir adalah perampokan. Perampokan adalah suatu tindak kriminal juga di mana sang pelaku melakukan perampokan, mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan yang kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekasaran, maka perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban. Demikian materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum di pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.